Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat subscriber para pemirsa YouTube? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan, keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel kebanggaan kita semua, channel ASP TV. Di mana dari channel ini teman-teman para pemirsa YouTube dapat informasi atau bisa mendapatkan informasi-informasi terkait masalah-masalah hukum, tambahan edukasi hukum, dan juga konten-konten yang lainnya yang mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Pada edisi kali ini saya advokat Bung One dari kantor pengacara Acep Saifuddin & Partner, insya Allah akan kembali berbagi wawasan hukum. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait masalah hukum ataupun juga kasus hukum yang sedang mencuat di tengah-tengah publik atau di tengah masyarakat. Yaitu dengan beredarnya pemberitaan yang memberitakan, baik itu dari media pemberitaan di televisi maupun juga di media-media sosial, terkait adanya kasus perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik di lingkungan lembaga pesantren. Di mana korbannya ini tidak hanya 1-2 orang, akan tetapi mencapai 20 orang lebih. Kemudian di antara 20 orang lebih tersebut ada beberapa santriwati yang sampai hamil. Tega-teganya oknum tenaga pendidik di lingkungan pesantren ini melakukan perbuatan asusila tersebut kepada santriwatinya, bahkan banyak yang sampai hamil dan melahirkan seorang bayi. Dari kasus ini tentu kita harus mendapatkan pemahaman dan juga harus mengetahui bagaimana kiat-kiat agar apabila kita ingin menyekolahkan anak di lingkungan pesantren tidak menjadi korban-korban daripada adanya predator-predator anak. Kemudian seperti apa undang-undang atau pemerintah melindungi anak-anak Indonesia khususnya daripada predator-predator anak yang mengancam ataupun juga ingin melakukan tindakan-tindakan asusila bahkan sampai tega melakukan perkosaan terhadap siswi ataupun juga santriwatinya. Oleh karena itu, mari kita ulas bersama-sama di channel ASP TV. Namun sebelumnya saya mengajak kepada Anda yang baru berkunjung khususnya ke channel ASP TV untuk like dan subscribe channel ASP TV. Baik sahabat-sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube di seluruh tanah air, langsung pada pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini, yaitu kita akan mengulas terkait dengan kasus hukum yang sedang mencuat. Kalau saya bilang ini kembali mencuat, karena kasus-kasus seperti ini pernah juga terjadi pada sebelumnya atau waktu-waktu sebelumnya. Di mana dari kasus ini menimbulkan banyak sekali kecaman di tengah masyarakat. Karena yang melakukan tindakan asusila tersebut adalah seorang guru di lingkungan lembaga pesantren. Seorang oknum guru, bahkan masyarakat menyebutnya ustadz ataupun juga kiai di suatu lembaga pendidikan pesantren di salah satu wilayah di kota di Provinsi Jawa Barat. Di mana tenaga pendidik ini, oknum tenaga pendidik ini tega melakukan perbuatan asusila terhadap santriwatinya yang menurut data yang kami peroleh ada sekitar 20 orang lebih santriwati yang menjadi korban asusila ataupun juga pencabulan ataupun juga tindakan perkosaan yang dilakukan oleh oknum tenaga pendidik di lembaga pesantren tersebut. Bahkan di antara 20 orang lebih santriwati tersebut ada yang sampai hamil dan melahirkan seorang bayi. Tentu ini menjadi ironi. Ya, kita sangat mengecam dengan adanya tindakan seperti ini, dengan adanya kasus seperti ini. Oleh karena itu, kita harus mawas diri. Khususnya kita yang memiliki anak yang sekolah di lembaga pesantren, ya, harus juga mengetahui, ya, jangan sampai ada kasus-kasus ini terjadi. Oleh karena itu, kita juga harus mengetahui kalau ingin menyekolahkan anak ke pesantren, kita juga harus meminta ya pesantren atau lembaga pesantren untuk terbuka terkait dengan aktivitas-aktivitas santri dan santriwatinya. Kemudian juga harus kita pastikan interaksi antara
santri perempuan dengan santri laki-laki ataupun juga santri perempuan dengan tenaga pendidik, dengan guru-guru, dengan ustadznya yang laki-laki, itu dipastikan interaksinya ada batasan-batasannya. Karena di lembaga pesantren khususnya interaksi antar jenis itu ada batasan. Bahkan untuk bersalaman pun itu tidak diperkenankan untuk bersentuhan tangan. Kemudian dalam ngobrol atau berbincang-bincang itu ada batasannya, tidak diperkenankan berbincang-bincang di ruangan tertutup dengan hanya ada seorang santriwan dan santriwati ataupun juga santriwati dengan gurunya yang laki-laki, ya. Jadi harus terbuka, tidak boleh tertutup, ya. Itu adalah etika-etika akhlak berinteraksi di pesantren sebetulnya seperti itu, ya. Jadi tidak benar dengan menyamaratakan semua pesantren memiliki potensi terjadi pelecehan seksual seperti yang ada atau terjadi dalam kasus ini. Ya, ini adalah merupakan ada sisi politiknya, ya, di mana ada juga yang ingin menyudutkan lembaga-lembaga pesantren dengan adanya kasus asusila seperti ini. Karena lembaga pesantren itu sudah jauh-jauh mula berdiri, bahkan dari zaman penjajahan sekalipun lembaga pesantren sudah banyak yang berdiri, sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh yang familiar, tokoh-tokoh pergerakan, ya. Itu adalah lembaga pesantren yang sudah berkembang sejak zaman dahulu kala. Namun di era globalisasi, di era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin maju, ya, banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan atau yang terjadi di lembaga pendidikan pesantren. Sebetulnya tidak hanya terjadi di lingkungan lembaga pendidikan pesantren, akan tetapi di lembaga-lembaga lainnya juga terjadi kasus seperti ini. Nah, yang menjadi perhatian tentu ini bisa sampai berpuluh-puluh santriwati yang menjadi korban. Dan sang oknum pendidik tersebut tega menghamili, ya, santriwatinya, bahkan sampai ada yang melahirkan bayi. Nah, oleh karena itu ada pelajaran penting yang perlu diketahui bagi orang tua, bagi tenaga pendidik, dan juga bagi peserta pendidik, baik itu santri ataupun santriwati ataupun juga siswa di lembaga pendidikan yang lainnya, untuk diberikan pemahaman terkait dengan etika ataupun akhlak dalam berinteraksi dengan lawan jenis, baik itu dengan sesama siswa atau siswi ataupun juga interaksi dengan gurunya yang berlainan jenis. Ya, jangan sampai ada tindakan ataupun juga interaksi yang tidak ada batasnya. Maka oleh karena itu, berikan pemahaman kepada anak-anak kita, jangan sampai apabila ada yang hendak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada pelecehan seksual, ya, ajakan-ajakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan asusila, apalagi sampai dengan adanya ancaman-ancaman kekerasan, bujukan-bujukan rayuan untuk melakukan tindakan-tindakan asusila. Pastikan anak-anak kita memiliki keberanian untuk menolak ajakan tersebut. Pastikan anak-anak kita memiliki keberanian untuk berontak, untuk melawan, bahkan untuk melakukan laporan ataupun juga mengadukan sesuai dengan prosedur hukum apabila terjadi ataupun juga ada upaya untuk terjadinya tindakan-tindakan asusila terhadap siswi ataupun juga santriwati. Ya, jangan sampai siswa ataupun siswi ketika ada oknum tenaga pendidik yang akan melakukan bahkan upaya untuk melakukan perbuatan asusila ataupun mengajak melakukan perbuatan asusila, meskipun dia seorang guru, jangan sampai diikutin, jangan sampai diturutin, ya. Harus ditolak, harus dilawan, bahkan harus dilaporkan, ya. Berhak untuk korban untuk melakukan laporan ataupun juga pengaduan kepada aparat hukum, aparat penegak hukum ataupun juga lembaga-lembaga yang berwenang, ya, misalkan KPAI ataupun juga lembaga yang lainnya. Itu penting sekali agar kita semua bisa menekan tidak lagi terjadi kasus-kasus hukum ataupun pelecehan seksual ataupun juga tindakan pencabulan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun juga lembaga pendidikan pesantren. Nah, yang sangat dikhawatirkan atau yang sangat kita soroti dengan adanya kasus seperti ini, lembaga pesantren sekarang banyak isu-isu yang beredar bahwa pesantren harus diawasi dengan ketat, bahwa pendirian pesantren harus ada izin dari lembaga-lembaga tertentu, dari ormas-ormas tertentu, bahkan
Seseorang yang mengaku kiai yang ingin mendirikan lembaga pesantren harus dites terlebih dahulu, harus diuji kompetensi keilmuannya, harus mendapatkan sertifikat dan lain sebagainya. Tentu ini adalah imbas dari adanya kasus seperti ini, yang mana masyarakat juga banyak pro kontra yang menolak ya apabila diberlakukan seperti itu. Karena yang harus ditekankan adalah pengawasan dan juga tindakan-tindakan persuasif atau tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi perbuatan asusila ke depannya ya. Oleh karena itu yang saya sampaikan tadi ya, siapapun itu orang tua ataupun juga orang-orang yang ada di lembaga pendidikan, apabila ada yang melakukan upaya-upaya untuk melakukan upaya asusila harus ditentang, harus dilawan, harus ditolak dan bahkan harus diproses secara hukum. Dan bagi pelaku yang melakukan tindakan asusila terhadap siswinya, terhadap santriwatinya, apabila dia merupakan seorang tenaga pendidik, baik itu oknum guru maupun juga oknum ustadz, kemudian dia melakukan tindakan asusila tersebut, maka ancaman pidananya itu bisa lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang bukan merupakan tenaga pendidik. Ya, di dalam undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan perlindungan anak, pemerintah ataupun negara sudah memberikan perlindungan hukum kepada korban-korban anak yang menjadi korban pelecehan seksual ataupun juga tindakan-tindakan asusila. Bahkan ancaman hukumannya bisa sampai 15 tahun dan untuk tenaga pendidik itu ditambah sepertiga, ya, bisa sampai 20 tahun. Dari sisi ancaman hukuman, banyak masyarakat yang menilai bahwa ancaman hukuman atau sanksi pidana bagi pelaku predator kejahatan seksual terhadap anak ini belum sangat berat. Ada yang menginginkan diberlakukan hukuman mati, atau yang ada juga yang diberlakukan, atau ada yang menginginkan untuk diberlakukan hukuman kebiri. Ya, tentu ini mengacu kepada undang-undang yang berlaku, itu masih sebatas hukuman penjara yaitu 15 tahun penjara ditambah sepertiga bagi mereka yang merupakan tenaga pendidik. Nah, bagi Anda tentu memiliki usulan atau misalkan memiliki pemahaman hukuman apa sebetulnya yang bisa menimbulkan efek jera, yang bisa menimbulkan efek kapok tentunya kepada predator-predator anak ini agar kasus-kasus serupa bisa ditekan atau bahkan juga bisa ditanggulangi agar tidak kembali terjadi di kemudian hari di lembaga manapun. Tidak hanya itu lembaga pendidikan pesantren ataupun juga universitas, bahkan di lembaga-lembaga lain dan juga di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita, mudah-mudahan bisa menjadikan pelajaran penting bagi kita semua, orang tua, tenaga pendidik, ataupun kita selaku anggota masyarakat. Saya Advokat Bung One mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AS Pelopor,